Nah, ini coba kita lihat ya. Misalnya ya, Y itu adalah garis Y itu garis 45 derajat ya, itu adalah GDP ya, itu adalah Y CD sama dengan CD plus W plus withdrawal ya. Kita tahu ini withdrawal yang di bawah ya. Withdrawal itu S plus T plus M ya. Jadi saving plus tax plus import expenditure ya. Itu W ya. Nah, E itu adalah aggregate expense ya, aggregate expenditure itu sama dengan CD plus G ya, plus G. J itu adalah injection ya. Jadi J itu I plus G plus X ya. Nah, kita bisa lihat ya, keseimbangan pertama pada waktu E1 ya, pada waktu E ya, terjadi GDP-nya 100 ya, 100 ya. Yang aksis horizontal itu GDP, real GDP maksudnya ya. Nah, itu 100 ya. Oleh karena di garisnya 45 derajat, jadi sebelah kiri juga 100 ya. Di garis Y-nya ya, 45 derajat. Nah, apabila terjadi di titik ini ya, berarti J lebih besar dari W ya, J lebih besar dari W ya. Kalau di GDP 100 ya. J lebih besar dari W ya. Kalau J lebih besar dari W, tadi saya katakan ya, kalau J lebih besar dari ya, kalau injection lebih besar dari withdrawal ya, kalau government spending lebih besar dari tax ya, maka ekonomi akan tumbuh, yaitu oleh karena kebijakan fiskal expansion ya. Nah, ekonomi akan tumbuh ya sampai ketemu titik keseimbangan baru, yaitu di GDP 160 ya, GDP 160. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada penggandaan atau multiplier ya, multiplier. Dengan J yang 20 dari 100 ke 120 ya, ternyata GDP-nya naiknya 60. Jadi di sini 3 kali lipat ya, 20 menjadi 60. Ya, kita lihat multiplier itu delta Y dibagi delta E ya. Nah, bagaimana kita caranya menentukan multiplier? Ya, multiplier tadi seperti saya katakan ya, tergantung dengan marginal propensity to consume ya, MPCD ya, MPCD. Nah, apabila Anda katakanlah mendapat pendapatan 100, Anda belanjakan 70%-nya, berarti 70 ya. Nah, jadi MPCD-nya adalah 70 dibagi 100 ya, dibagi 100. Nah, K itu adalah sama dengan 1 dibagi 1 minus MPCD ya. Jadi jatuhnya 3 ya. Jadi jatuhnya 3 ya, makanya K-nya 3 sehingga apabila ya pengeluarannya ditambah 20 ya akan berlipat ganda 3 kali sehingga GDP-nya menjadi 60 berubahnya ya, berubahnya menjadi 60. Jadi kita bisa menganalisa demikian sehingga kalau misalnya presiden pidato ya, Anda bisa menganalisa kira-kira GDP kita akan menjadi berapa. Sebagai orang bisnis, Anda bisa ya, melakukan investasi dengan rasional, ya, menambah produksi. Nah, kemudian mari kita lihat misalnya, jadi tadi kebijakan fiskal, sekarang kita lihat kebijakan moneter. Ya, apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter itu adalah ya, pemerintah menentukan target inflasi. Ya, misalnya kalau di Amerika target inflasi itu ditentukan 2%, kalau di Eropa kalau tidak salah 2% juga ya mereka menentukan ya. Kalau di Indonesia kalau tidak salah inflasi itu ditentukan 4%. Ya, inflasi 4%. Targetnya maksudnya ya bergeser
satu ke atas, satu ke bawah, ya, jadi rata-rata 4%. Ya. Nah, dengan target itu, Bank Sentral dalam hal ini BI, ya, kalau di Indonesia BI, ya, diberi kekuasaan dan independen, ya, untuk menentukan suku bunga, ya, secara independen, ya, secara independen. Jadi tidak diintervensi pemerintah, ya. Karena apa? Oleh karena target daripada inflasi itu harus bisa dijaga, ya, oleh karena masyarakat bisnis, ya, harus menghitung proyeksinya berdasarkan inflasi yang dicanangkan oleh pemerintah, dan itu diberikan wewenang kepada BI untuk menentukan suku bunga agar target inflasi itu bisa tercapai. Ya, untuk mencapai target inflasi tersebut, BI secara independen bisa melakukan dua hal. Ya, yang pertama, dia mengatur uang yang beredar atau dia langsung menentukan suku bunga. Nah, misalnya di sini, ya, kita lihat, ya, apa yang terjadi kalau misalnya BI mengurangi uang yang beredar. Ya. Coba kita lihat, ya, di grafik ini, ya, di gambar ini, ya, yang pertama katakanlah money supply-nya sebelah kanan, ya, kemudian money demand-nya, ya, aksis horizontal itu money, ya, uang yang beredar, ya, kemudian aksis vertikal itu adalah rate of interest, ya. Nah, pada saat awal, keseimbangan yang awal itu sebelah kanan titiknya itu di rate of interest RE, ya, atau R1, ya. Nah, dengan kebijakan moneter yang kontraksi, ya, contractionary, ya, atau kebijakan ketat, ya, BI bisa mengurangi uang beredar, ya, sehingga bunga akan naik. Atau bisa juga dengan cara langsung menaikin tingkat bunga. Nanti uang beredar dimanipulasi, ya, sehingga bisa berkurang sebagaimana tingkat bunga yang ditentukan. Ya, jadi ada dua cara BI untuk menjaga inflasi, yaitu dengan cara mengatur uang yang beredar, kedua dengan cara menentukan langsung suku bunga. Ya, seperti Anda ketahui sekarang, ya, BI masih untuk menjaga inflasi, BI tetap mempertahankan suku bunga. Ya, tapi BI merubah giro wajib minimal. Ya, jadi teman-teman jadi bisa tahu apa yang dilakukan oleh BI, tentunya bekerja sama dengan pemerintah melakukan hal-hal agar inflasi bisa terjaga. Seperti Anda ketahui, ya, ada subsidi BBM yang cukup besar, ya, kalau kita lihat dari media, ya, media massa, ya, kurang lebih 500 triliun, ya, untuk subsidi BBM dan subsidi lainnya. Itu kebijakan moneter. Jadi yang dinamakan kebijakan moneter itu adalah apa yang dilakukan oleh BI merubah suku bunga untuk menjaga inflasi sesuai target yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, sekarang kita lihat kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu dikatakan kebijakan sisi permintaan. Ya, kenapa? Oleh karena kedua kebijakan itu, ya, kalau dia ekspansi, ya, tujuannya adalah menggeser agregat demand, ya, yaitu menggeser, kalau dia ekspansi itu menggeser agregat demand ke kanan dengan tujuan agar real GDP-nya naik, real GDP tumbuh. Ya. Jadi biasanya kalau dalam kondisi resesi, ya, seperti kemarin kita tahun 2020 kalau tidak salah, kita sempat minus 2 kali, berarti kita tergolong resesi, ya, sehingga GDP harus naik, ya, agar positif kembali. Jadi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu adalah kebijakan sisi permintaan, ya. Jadi dia menggeser agregat demand ke kanan, ya. Bisa kita lihat di sini. Jadi real GDP-nya naik dari Y1 ke Y2. Namun, kedua kebijakan ini menimbulkan dampak juga, yaitu level harga, tingkat harga naik dari P1 ke P2. Jadi terjadi inflasi, ya, terjadi inflasi.
Jadi baik teman-teman, kita tahu sekarang sudah kita bahas mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, ya. Sekian untuk sesi ini. Sampai berjumpa lagi pada sesi berikutnya. Terima kasih.